Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kebencian Masyumi terhadap tokoh atau ulama Kiai NU, di antaranya kebencian mereka kepada Kiai Wahab Hasbullah. Mengapa Masyumi sangat membenci dengan Kiai NU? Bahkan sampai saat ini generasi-generasi Masyumi baru, kelompok modernis, kelompok atau gerakan radikalis senantiasa memunculkan isu kebangkitan PKI. Ya, karena dahulunya Masyumi memang sangat membenci Nahdlatul Ulama. Dan isunya sama, mereka senantiasa menuduh ulama atau Kiai NU sebagai ulama PKI atau kelompok yang membela kepentingan PKI. Ya, Nahdlatul Ulama dahulunya pernah bergabung dengan Partai Masyumi atau kepanjangan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nahdlatul Ulama kemudian dikhianati oleh Masyumi karena tidak pernah diberikan kesempatan. Kader-kader Nahdlatul Ulama tidak pernah mendapatkan jatah menteri yang biasanya adalah menteri agama, sehingga kelompok modernis bagaimana membuka ruang sempit atau sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada kader Nahdlatul Ulama untuk bangkit atau untuk tumbuh. Maka sikap mereka karena didasari dengan semangat modernisme, yang akhirnya kemudian Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi karena perbedaan pemikiran, perbedaan cara pandang dalam beragama. Karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berciri Islam tradisionalis atau Islam yang biasanya mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Nahdlatul Ulama keluar menjadi pesaing berat sebagai partai politik, yaitu Partai Nahdlatul Ulama. Masyumi kemudian dibubarkan oleh Soekarno karena terbukti bersekongkol atau bersepakat mendukung gerakan PRRI Permesta, yaitu gerakan pemberontakan di masa pemerintahan Soekarno. Ya. Karena kebencian Masyumi kepada Kiai NU, wabil khusus kebencian mereka kepada Kiai Wahab Hasbullah pada saat itu, yaitu beliau memimpin sebagai Rais Am saat keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi pada tahun 1952. Ya, bahkan karena bencinya sangat akut kepada Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah pun tidak lepas dari serangan atau fitnah dari kelompok modernis Masyumi. Kiai Wahab Hasbullah dituduh sebagai Kiai PKI atau antek PKI. Bahkan mereka mengatakan kalau seandainya tempurung atau batok kepala Kiai Wahab Hasbullah itu dibelah atau dibuka, maka di situ akan ada simbol atau lambang bendera Palu Aritnya. Itu menggambarkan betapa bencinya mereka kelompok Masyumi kepada Kiai atau ulama Nahdlatul Ulama. Maka sampai sekarang jelaslah bahwasanya generasi-generasi Masyumi baru yang masuk dalam berbagai kelompok atau ormas yang punya gerakan-gerakan radikal, semuanya bermuara dari Masyumi dahulu. Ya, mereka punya misi yaitu mendirikan negara Islam atau formalisasi syariah. Karena Nahdlatul Ulama sebagai ganjalan bagi mereka, ganjalan tegaknya negara khilafah atau negara syariah,
karena Nahdlatul Ulama sampai saat ini senantiasa berpegang teguh atau setia kepada Pancasila. Maka tidak aneh dan wajar saja bahkan sepanjang sejarah, bahkan sampai yang akan datang sampai hari ini, mereka senantiasa membenci Nahdlatul Ulama. Bahkan mereka senantiasa membangkitkan isu tentang kebangkitan PKI. Mereka menuduh Nahdlatul Ulama warga Nahdlatul Ulama yang tidak sepakat dengan misi khilafah atau misi formalisasi Islam akan mereka tuduh sebagai PKI. Nah, jelaslah mereka semuanya dengan tuduhan itu agar masyarakat semakin benci dengan Nahdlatul Ulama, ya, sehingga misi mereka dalam menegakkan formalisasi syariah bisa tercapai, bisa terlaksana. Maka jelaslah yang bangkit saat ini, yang akan bangkit di negara kita yang sangat berbahaya bukanlah PKI, bukan Partai Komunis, tapi kebangkitan dari PKI yang kepanjangannya adalah Pengasong Khilafah Islamiyah atau PKI Gaya Baru, PKI yang bermake up atau berkedok agama, PKI yang bergaya agamis, yang bergaya ingin mendirikan formalisasi syariah. Antara PKI komunis dengan PKI pengasong khilafah jelas sama-sama berbahaya. Tapi saat ini PKI komunis itu adalah sesuatu yang mitos, artinya sudah tidak ada. PKI sudah terbenam dan tidak akan mungkin bangkit kembali, karena Nahdlatul Ulama juga punya peran dalam memberantas PKI. Maka jelas tidak mungkin kalau kemudian Nahdlatul Ulama atau warganya sepakat dengan gerakan komunisme. Ya, maka yang perlu kita waspadai saat ini adalah bagaimana upaya-upaya atau kelompok formalisasi syariah atau Masyumi baru membuat gerakan-gerakan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah atau formalisasi syariah. Maka wajar saja dulu Nahdlatul Ulama pernah bergabung di kabinet Soekarno demi untuk menghadang gerakan PKI, yaitu Nahdlatul Ulama masuk dalam kabinet Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Nasionalis diwakili oleh PNI, agamis diwakili oleh Nahdlatul Ulama, dan komunis diwakili oleh PKI. Nah, saat ini Nahdlatul Ulama juga masuk dalam pemerintahan karena ada kadernya, yaitu wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Maka otomatis Nahdlatul Ulama akan senantiasa dibenci, dibully oleh kelompok-kelompok Masyumi baru atau kelompok-kelompok radikal, karena Nahdlatul Ulama dekat dengan Jokowi dan mereka anggap Jokowi adalah sebagai gambaran dari bangkitnya gerakan komunis atau gerakan PKI. Maka kita semuanya perlu waspada, perlu berhati-hati ya tentang kebangkitan PKI Gaya Baru atau Pengasong Khilafah Islamiyah. Apapun gerakan itu yang berupaya untuk mengganti dasar negara Pancasila, maka harus kita tolak bersama-sama dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami gerakan ini, yaitu gerakan Masyumi baru, sehingga kita tidak tertipu dengan gerakan-gerakan mereka, hingga kita masih tetap setia dengan Pancasila. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.